fabel? Bagaimana teks fabel itu terbentuk? Mari kita cari tahu. Halo sahabat cerdas, bersama Ibu Ayu kita akan belajar tentang struktur teks fabel. Sebelum kita pelajari tentang struktur teks fabel, kita harus memahami dulu apa itu fabel. Fabel merupakan cerita yang menampilkan tokoh-tokoh binatang sebagai pemeran utamanya. Tokoh binatang tersebut berperan layaknya manusia, dan fabel termasuk dalam cerita fiksi atau hayalan. Teks fabel terbentuk karena ada strukturnya. Apakah itu struktur? Sahabat cerdas bisa cermati gambar berikut. Ini bisa disebut dengan pohon karena ada strukturnya, mulai dari akar, batang, ranting, dan daun. Struktur tumbuhan terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut tersusun sesuai dengan fungsinya. Jadi, struktur adalah bagian atau cara bagaimana sesuatu itu disusun. Begitu juga dengan teks fabel. Teks fabel bisa tersusun jika ada struktur atau bagian di dalamnya. Antara lain satu, bagian orientasi yaitu awal cerita yang berfungsi sebagai pembuka. 2. Bagian komplikasi yaitu bagian inti cerita yang berisi permasalahan. 3. Resolusi yaitu bagian penyelesaian masalah. 4. Koda yaitu bagian akhir cerita dan bagian ini boleh ada boleh juga tidak. Keempatnya bisa disingkat menjadi oke-resi. Struktur teks fabel memiliki ciri tiap bagian. 1. Bagian orientasi memiliki ciri isi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Ciri bagian komplikasi terdapat hubungan sebab akibat dimulai dari munculnya masalah sehingga masalah mencapai klimaks. Ciri bagian resolusi berisi penyelesaian masalah. Ciri bagian koda yaitu terdapat nilai moral yang diungkapkan pengarang. Sekarang perhatikan contoh struktur dan ciri tiap bagian teks fabel Gajah yang Baik Hati. Pada bagian orientasi cerita ini terdapat pengenalan tokoh, yaitu si gajah dan si kancil. Kemudian terdapat pengenalan tempat di hutan, pengenalan waktu, dan pengenalan konflik. Berikutnya masuk bagian kedua yaitu bagian komplikasi. Di sini mulai munculnya masalah dapat dilihat dari kalimat dalam cerita yang menyatakan bahwa tindakan kancil yang sangat ceroboh karena tanpa pikir panjang langsung ia terjun dalam kolam. Bagian berikutnya masih merupakan bagian komplikasi, yaitu permasalahan yang dihadapi kancil saat meminta tolong kepada gajah dan tidak berhasil karena gajah khawatir dimanfaatkan oleh kancil. Bagian berikutnya yaitu masalah mulai memuncak saat kancil sudah mulai putus asa karena sampai menjelang sore hari ia semakin kedinginan dan tidak ada seekor binatang pun yang menolongnya. Berikutnya adalah bagian resolusi atau penyelesaian masalah. Dapat dilihat dari cerita saat gajah muncul lagi, kemudian kancil meminta tolong kembali, dan gajah pun akhirnya menolong kancil. Nah, bagian ini adalah bagian terakhir dari struktur teks fabel dan tidak harus ada dalam teks fabel. Pada bagian ini terdapat nilai moral yang diungkapkan pengarang, yaitu kita harus berhati-hati dalam bertindak. Demikian materi